dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dan... Hei, siapa namanya kamu? Udin? Ngomongnya kok gedabrus gitu ya? Tanpa dipikir ya kamu ngomong. Kok seenaknya kamu ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Jadi malam hari ini kita mau nonton lagi, yaitu videonya Opung Barbelak membahas tentang pengacara, yang dimana pengacara ini adalah pembela dari TPUA. Oke, kita siapkan dulu untuk videonya. Mari kita tonton. Inilah penjelasan dari Opung Barbelak, dan untuk videonya kita play. Let's go. Dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dan... Coba kalian perhatikan dulu, hah? Baju merah pakai peci, Guntur Romli. Kacamata putih, Krisdayanti. Ini adalah perpaduan antara politik dengan nyanyi-nyanyi. Kalau berpolitik nggak nyanyi-nyanyi nggak seru. Kalau nyanyi-nyanyi tapi bukan di dunia politik juga nggak seru. Jadi nggak usah ada yang komentar dulu begini ya mengenai penampilan Opung Barbelak ya. Oke, jelaskan dulu Bung. Udah kangen kok rupanya sama Guntur Romli Bung. Betul. Udah lama kami nggak jumpa. Udah berapa tahun Bung? Udah 45 tahun. Maksudnya ya dari lahir sampai sekarang belum pernah aku jumpa sama dia. Aduh, Bung, mau bahas Guntur Romli ya? Bukan. Aduh, jadi aku mau bahas ya, ada pernyataan-pernyataan dari seorang bisa dikatakan kuasa hukum lah ya, kuasa hukum dari tim TPUA yang tompelnya ada di nggak usah aku bilang lagi ya. Ya nggak usah gue bilang lagi lah, terlalu apa, terlalu body shaming ngomong ini lah. Bukan body shaming, kecuali kalau aku bilang kayak mana ya tompelmu itu, nggak bisa kau kondisikan, itu namanya body shaming. Kau perhatikan dulu ngomong, kalau ngomong kau perhatikan dulu tompelmu itu, nggak bisa kau operasi plastik, ilfil aku gara-gara tompelmu itu. Kalau itu body shaming jelas, ya kan? Atau misalnya aku bilang, coba kau lihat dulu tompelmu itu, bau sial itu. Semua kasusnya kau tangani gak ada yang menang. Kau buang dulu jauh-jauh tompelmu itu. Kalau itu baru body shaming. Kan gak ada aku bilang selama ini sama dia kayak gitu kan. Gak ada. Opung Barbelak gak akan pernah melakukan body shaming. Itu pun Amin Rais kau bilang keribut-keribut ya. Bilang keribut aja body shaming. Nggak gitu juga kali. Ya orang sebelah sana pun juga gitu ya body shaming sama Opung Barbelak. Opung Barbelak nggak pernah mempersoalkan body shamingnya apa Pung. Kau perhatikan dulu gigimu di tengah-tengah itu. Gendut katanya sama aku. Kayak baby kau katanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Udah kebal. Dibilang-bilang kayak gitu udah kebal kita, ya kan? Jadi kalau orang main body shaming itu biasanya orang tersebut tidak mampu berargumentasi dengan kita. Apalagi waktu Pilpres kemarin ya kan, awak di 02 ya, awak tempur sama 01 sama 03, tahu kalian, nggak sanggup orang itu langsung dia bilang, dia majalah kok gendut kan. Gigimu itulah dulu urus katanya kan. Memang dasar SD merendah pikir awak ya kan. Kalau udah
gagal berargumentasi langsung main body shaming. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh siapa sih namanya? Aku nggak terlalu hafal pula ini nama-nama pengacara yang nggak terkenal ini. Koinudin, siapa sih? Siapa itu, Bung? Ya, jadi dalam sebuah wawancara by phone ya oleh Refli Harun terhadap Kozinudin ya. Jadi kawan ini mengungkapkan beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa dikatakan membuka kedoknya sendiri ya. Kedoknya pakai tompel juga. Jangan ke situ lagi. Enggak aja berkedok. Ya kedok itu kan apa topeng Bung. Sekarang jadi pertanyaan Bung, topengnya itu pakai tompel juga enggak? Kalau emang masih pakai topeng ya enggak usah lagi pakai topeng dia. Kalau emang masih ada di situ tompelnya itu di kedoknya itu. Kita bahas dulu, objektif dulu. Iya, ayo kita bahas dulu. Yang lain kalian bahas. Ya orang kalau berprestasi sejelek apapun fisiknya ya orang akan melihat kelebihan di dalam diri orang tersebut. Itu dia. Nah, ini Opung membahas tentang pengacara Kozinudin ya teman-teman, yang dimana pengacara tersebut mendampingi dari tim TPUA, yang termasuk tim TPUA tersebut yang dimana kemarin juga ingin mengetahui ijazah dari Pak Jokowi. Oke, lanjut kita play lagi untuk videonya Opung Barbelak. Lanjut. Tapi seganteng apapun orang, contohnya kayak Shernes, tapi dia itu menyakiti hati orang, apalagi hati pendukung Bapak Prabowo, dikatakanlah kita itu buzzer bayaran. Nah, kalau itu perlu dihajar itu. Kan begitu. Nah, ini udah jelek, nggak ada prestasi. Apa yang mau dibanggakan? Kau bahas siapa pun? Ada kemarin biar tuh kalian ya, ketika pengacaranya muncul di media sebelah sana, datang netizen, itu pengacaranya nggak pernah mandi ya. Kok kasih itu komentarmu? Komentarilah yang substansi gitu loh. Yang substansi itu yang dikomentari, jangan hal-hal sekunder. Mau dia nggak mandi, mau mandi itu kan nggak jadi persoalan di persidangan itu. Mana pernah ditanya sama hakim sama pengacara, kau udah pernah mandi belum? Udah mandi ya kau hari ini? Nggak pernah. Jadi kita belajar untuk objektif ya, jangan subjektif ya. Janji ya. Jangan ada yang bahas-bahas tompel lagi. Aku paling nggak suka kayak gini. Bung, perasaan dari tadi yang bahas itu kau lah, Bung. Aduh. Iya, itu kan sebagai gambaran saja supaya kalian mengenal ya yang mana pengacaranya ini, yang mana pengacaranya itu, kan begitu. Kita balik lagi ke Kozinudin ya kan. Nggak usah dibahas-bahas lagi yang tompul. aduh ya. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi gini ya, ini pertama, ini pembukanya. Jadi di acara Refli Harun kemarin ya, kalau nggak salah itu live itu ya, Refli Harun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, telah berpulangnya kakak kandung dari Dokter Tipa. Jangan ada yang ketawa, jangan ada yang menghubung-hubungkan. Nggak boleh seperti itu ya, karena kita nggak tahu ya kakak kandungnya Dokter Tifa ini ada kaitannya nggak dengan masalah ini ya. Tidak boleh seperti itu ya. Tapi ya pengacaranya ini ya, si Kozinudin ini mengatakan bahwasanya tolonglah dulu ijazah Jokowi ini diperjelas dulu, diselesaikan supaya nggak banyak makan korban. Padahal kita sudah berusaha untuk tidak menghubung-hubungkan kan. Yang menghubung-hubungkan mereka. Kita dengar dulu ya, biar jangan dibilang hoax nanti. Ya kan? Oh, kita dengarkan. Oke, alright baby, putar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semalam tuh kakak Dokter Tifa meninggal dunia. Saya
mungkin perlu diklarifikasi semalam atau dini hari, sepertinya dini hari ya. Kemudian yang kita tahu Rizal Fadila kemarin atau kemarinnya juga nanti diklarifikasi kecelakaan atau ditabrak motor sehingga tidak bisa datang pada undangan bukan Mabes ya, tapi Polda Metro Jaya kemarin. Apa yang pertama, bukan opini dulu, pertama apa yang fakta atau informasi yang Anda peroleh dari dua klien Anda ini ya? Jadi ini kan dua klien yang dikoordinasi oleh Petrus Celestinus kalau tidak salah ya. Betul. Oke, silakan tambahkan informasinya juga, silakan. Baik, saya kabarkan dulu ya kepada pemirsa channel dan seluruh rakyat Indonesia tentang peristiwanya apa. Memang menjelang pemeriksaan klien kami Rizal Fadila, ini ada beberapa peristiwa. Halo. Menghadiri pemeriksaan berkaitan dengan adanya laporan informasi dari Dumas ya, pengaduan masyarakat yang ada di Barreskrim Mabes Polri begitu. Nah, itu kan peristiwanya di tanggal 6. Dan kemudian juga ada panggilan di Polda Metro Jaya tanggal 8 kemarin begitu. Namun sepulang dari Mabes Polri tanggal 6 dan sempat juga mampir di RH Channel klien kami itu Bang. Pulangnya malam sampai Bandung itu emang ditabrak pemotor, masih anak-anak muda lah, ditabrak motor. Pas saya memang lihat malam itu juga? Iya, pas sampai di Bandung malam. Karena kan setelah pemeriksaan Barreskrim kan sempat keliling di Jakarta termasuk silaturahmi ke RH Channel gitu. Baru malamnya pulang dan itu kemudian terjadi peristiwa itu. Memang klien kami orangnya tidak terlalu banyak mau mempersoalkan apa peristiwa itu kaitannya dengan kasusnya, ya tahu orang saja di kota Allah, sehingga ya begitu baiknya tidak mempersoalkan orang itu juga. Lalu yang penting motornya nggak apa-apa, orangnya nggak apa-apa, ya sudah berpisah begitu saja. Dan klien kami berobat, dan memang kemudian setelah berobat dan kami direkomendasikan untuk istirahat, dan karena itulah saat tanggal 8 kemarin ya, hari Kamis itu pemanggilan saudara Rizal Fadila ini tidak bisa dipenuhi, dan kami yang datang kemarin yang memberikan surat tanggapan atas undangan klarifikasi disampaikan Polda Metro Jaya berkaitan dengan adanya laporan dari saudara Joko Widodo. Kalian dengar sendiri kan? Coba percaya nggak kalian apa yang dibilangnya itu? Ya karena Rizal Fadila itu orangnya tidak mau memperbesar masalah, maka pemotor itu ya dibiarkannya saja pergi. Masa sih? Coba dibiarkannya saja pergi, ya kan? Karena tidak mau memperbanyak masalah, karena yang bawa motor masih muda. Jelaskan Bung, jelaskan. Udah disusun itu. Coba kalau misalnya pandai orang ini kan dibilangnya karena masih muda, kasihan kan begitu. Kalau misalnya sama-sama tua, aku rasa sudah bertumbuh orang itu di jalan raya. Sekarang begini, nggak usah kau giring kemana-mana, ya kan begitu, ya tunjukkan saja bagaimana fotonya, ya bagaimana videonya, coba rekam dulu kondisinya Rizal Fadila saat ini. Ya, itu dia. Nggak usah lah banyak kali cerita. Sedangkan bukannya bilang apa? Katanya ditabrak motor, ya kan? Nggak kan mungkin lah ditabrak motor, ya luka-luka dia diobati sendiri, dibiarkan begitu saja. Apalagi dia sedang menghadapi masalah. Maunya kalau memang pintar dia, bisa dia, ya kan? Dia apanya? Apa lagi ini? Ada binatang kecil ini. Biasa. Ada usaha-usaha pembungkaman. Emang orang itu aja yang bisa bikin, yang bisa pakai istilah pembungkaman. Awak pun bisa. Ya, itu dia. Ya, dan juga tahu ndak kalian? Ya, di kesempatan yang berbeda, dia mengatakan, ya kan? Dia mengatakan, dia mudah-mudahan ini bukanlah usaha untuk mencelakai Bang Rizal Fadila. Kan begitu. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi sekarang berubah lagi.
Sekarang anak masih muda yang apa namanya yang menabrak, ya kan, Rizal Fadila. Oleh karena hatinya berbesar hati, ya, maka dia tidak mempermasalahkan, ya, maka dia suruh pergi itu yang nabrak itu. Ih, paten kali ya jiwa kayak kau ya, udah ditabrak suruh pergi lagi. Keren. Kalau semua orang kayak kau Rizal, udah jadi surga ini Indonesia. Ditabrak contohnya, duar, ya kan, patah kakinya, ya kan. Nggak apa-apa deh, pergi aja. Tapi kaki bapak patah loh, nggak apa-apa. Kaki bapak patah loh, harus dibawa ke rumah sakit. Nggak usah dibesar-besarkan lah, udahlah. Udah biasa. Pak, bapak harus dibawa ke rumah sakit, Pak. Nggak perlu. Pergi aja. Aku baik, cepat pergi kau sebelum aku berubah pikiran. Iya kan? Atau misalnya contohnya, ya kan, lagi bawa motor dia, tiba-tiba di area yang berlawanan dihantam sama truk. Jedar. Iya kan? Udah berdarah-darah, kepalanya udah darah, ya kan? Setelah itu tangannya itu udah nggak di situ satu. Ya kan, kakinya pun juga udah patah dua-duanya. Kalau yang tadi cuma satu, ini dua-duanya. Ya kan, datang supir truk itu, ya kan, begitu mau diangkat, nggak usah bang, mau ngapain? Bawa bapak ke rumah sakit. Nggak usah. Bapak nanti nggak terselamatkan jiwa dan apanya Pak, nggak terselamatkan jiwa bapak nanti. Nggak masalah, pergilah kalian. Nggak usah dibesar-besarkan lah. Padahal tangannya patah, kaki dua-duanya patah, kepala bocor, nggak usah dibesar-besarkan katanya. Udah jadi surga Indonesia ini, bos. Betul. Aduh, kayaknya di kampung kami kekurangan orang lah kayak Irsi Rizal Fadila. Betul. Kalau di kampung ini jangankan disenggol, ya kan, apa namanya, dilihat begitu aja. Contohnya kurang senang dia kan, ya, lagi bawa motor, yang satu lagi dilihatnya, contohnya digas brum, ya kan, langsunglah melotot pejalan kaki, ya kan, langsung berhenti tuh punya motor itu. Kenapa kok nggak senang? Main kita. Kok kayak gitu abang? Kenapa mata kau itu kayak gitu sama aku? Itu cuman gara-gara beradu pandang. Jadi masalah. Betul. Ini ditabrak katanya nggak masalah. Paten kali dia disuruhnya pergi. Apakah kami harus mempercayainya? Apakah itu merupakan sebuah kebenaran? Ya kita tanyakan balik sama mereka, itu benar atau tidak? Kan begitu, ya kan? Nggak bodoh kami ini, Wak. Betul. Semua didramatisir, ya kan? Bilang aja takut. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Pergi aja, gak apa-apa kok aku ini. Kayak gitu modelnya. Disuruh orang pergi, gak mungkin itu. Ya, sekarang kita masuk yang ke berikutnya. Nah, yang kedua, pagi tadi Bang, saya mendapatkan informasi dari klien kami yang lain, jadi Dr. Tifa atau Tifa Usia Tiasuma mengabarkan kabar duka kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kandung Dr. Tifa, namanya tidak akan sebutkan ya, cukup diketahui bahwa ini kakak kandung Dr. Tifa yang notabene ini alumni Fakultas Teknik juga UGM dan juga sahabat atau teman setidaknya ya dari Dr. Suryo saat SMP dan SMA-nya di Yogyakarta begitu. Usia berapa kakak Dr. Tifa ini? 50 berapa tahun tadi ya, saya tadi lupa. 56 tahun yang saya tahu, yang saya baca. Oh iya, 56 tahun ya, betul. Berarti cuma beda setahun dengan Dr. Tifa ya? Iya, dulu kan mungkin orang mau zaman dulu kan biasa itu ya. Iya. Nah, itu yang bisa kami kabarkan, dan memang kabar itu sangat apa yang membuat kami terkejut, kemudian juga sedih, prihatin, dan kemudian kami juga berpikir ada apa di balik kabar itu gitu, karena kasus ini kan kami tangani udah lama Bang, sejak zamannya
Bambang Trimulyono dan sudah banyak korban gitu loh. Kami masih ingat betul saat sidang kedua ya, pemeriksaan saksi yang sedianya memeriksa saksi namanya Bambang Prasetyo. Bambang Prasetyo itu teman SD-nya Jokowi. Pada pemeriksaan pertama kan ditunda karena tidak cukup waktu untuk memeriksa Bambang Prasetyo itu, maka ditunda pada pekan selanjutnya. Di pekan selanjutnya kami dapat informasi dari jaksa penuntut umum, kabarnya Bambang Prasetyo saksi teman SD-nya Jokowi ini meninggal dunia. Nah saat itu kan heboh ya, masyarakat dikira Bambang Trimulyono yang meninggal. Nah itu bukan Bambang Trimulyono tapi Bambang Prasetyo. Nah hari ini kok datang kasus meliputi kasus ijazah palsu itu kami lihat loh kok gini amat sih, kenapa kok nggak segera tuntas gitu loh, kenapa tidak ditunjukkan sehingga selesai, tapi kok berpanjang-panjang sehingga banyak korban. Ada dalam rapat ya walaupun nggak langsung berkaitan tapi tidak setidak-tidaknya di seputar peristiwa ini begitu. Nah coba ya, apa katanya makan korban? Ya, coba ya, kita udah berusaha untuk tidak mengkait-kaitkan ya kematian dari beberapa orang ya, pembenci. Ya aku masih ingat kemarin-kemarin itu ya, ada itu Liusung Karisman, setelah itu ada si Maher kalau nggak salah, setelah itu ada Tengku Zulkarnain, setelah itu ada Faisal Basri, setelah itu ada Rizal Ramli, dan ada beberapa contoh orang-orang lainnya yang bisa dikatakan mereka itu benci sekali sama Jokowi. Nah, ketika mereka meninggal ya, kita itu nggak pernah berusaha untuk mengkait-kaitkan dengan sikap mereka ya kepada Bapak Jokowi. Ini masalah umur, Wak. Ya, kalaupun ada yang mengomentari demikian ya, ya mungkin sebatas itulah pengetahuannya kan begitu. Mungkin terlalu cinta kan begitu. Nah, ini kakaknya Dokter Tifa meninggal, apa urusannya? Ya kita wajib mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan begitu. Tapi jangan ini pun juga kalian kait-kaitkan. Kami berusaha untuk tidak mengkait-kaitkan. Ya entah siapapun yang kalian bilang itu ya, lagi ada berjalan kasus kalian itu, masa mau kait-kaitkan kalian kait-kaitkan? Begitu juga contohnya, misalnya memang betul-betulan si Rizal Rizal Fadila memang betul-betul katakanlah dia itu korban kecelakaan ya kan, ditabrak truk ya kan, tinggal kepalanya aja, badannya udah remuk. Misalnya ya, aku pun juga sebagai orang yang punya otak ya, tidak akan pernah mengkaitkan ini dengan kejadian ijazah palsu ini. Tapi kalau misalnya ada orang yang ingin mengkait-kaitkan, ya itu hak mereka. Kalian pun begitu juga, itu hak kalian, ya kan? Tergantung bagaimana penilaian kami terhadap kalian. Terlalu rendah kau Kozinudin kalau kau kait-kaitkan semuanya ya. Ya, jadi masalah jadi sebetulnya begini aja lah ya. Bodohnya ini, cerita bodohnya ini cerita begonya ini ya. Kau itu sedang membongkar kebodohan kalian sendiri. Kenapa bilang ya? Kalian itu ingin mengatakan bahwasanya ya gara-gara menyinggung masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini ada korban kan begitu. Itu artinya apa? Kalian sedang menunjukkan bahwasanya alam sedang marah ketika ada orang baik dizolimi. Maunya nggak usah dibilang-bilang, didiamkan aja. Orang penilaiannya jadi begitu. Ya kan, itu dia. Ya orang kan bisa memandang sebuah masalah itu dari perspektif yang berbeda kan. Gitu. Kalau aku nggak akan pernah seperti itu. Ya walaupun tadi kayak gue bilang tadi, digilas truk tinggal kepalanya doang. Pungko kalau bikin contoh itu jangan yang apa lah, Pung, jangan yang ekstrim kali lah. Ya apa mau gue bikin lagi? Itu yang terlintas di kepala aku. Udah nggak ada lagi contoh yang lain. Udah itu yang paling apa? Udah itu yang paling manusiawi. Iya, tapi sampai digilas truk badannya itu tinggal kepalanya. Cari contoh yang lain kayak Pung. Oke, digilas truk kepalanya tinggal badannya. Udah selesai. Udah puas kalian.
Itu kan sedang mencontohkan gitu. Kalaupun terjadi demikian, aku sendiri tidak akan pernah mengkait-kaitkannya dengan masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Karena yang namanya kematian adalah misteri ilahi. Ini cuma sionggoknya ini. Perhatikan aja ya kan, orangnya itu aja. Lihatlah si Kurnia, Colomadu pergi dia. Forum kebangsaan pergi dia. Geruduk rumah Jokowi pergi dia. Ya kan? Bikin podcast datang juga dia. Iya kan? Jadi itu aja orangnya itu. Aduh ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan kalian itu semuanya itu boleh menyikapi masalah ini dengan bijaksana. Jangan mau digiring-giring ya, jangan mau digiring-giring karena giring sudah di PSI. Iya, jangan mau digiring-giring ya kan, masih di PSI dia sekarang. Itu giring niji, Opung giring niji. Apapun itu. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasannya Opung Parbelak mengenai Kosinudin ini, yang dimana pengacara ataupun kuasa hukumnya dari tim TPUA yang dipanggil Mabes Polri ya, yang dimana di situ juga ada Bapak Rizal Fadilah yang katanya menurut informasi dari Kosinudin ini, ada Bapak Faisal Fadilah itu adalah mengalami kecelakaan katanya, dan belum tentu ya teman-teman, karena ini bisa juga karena dia ketakutan ataupun gimana. Nanti kita tunggu aja info-info terbaru dari Opung Parbelak yang terbaru. Oke, jadi cukup itu dulu yang kita tonton. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa ambil hikmahnya dan sehat selalu. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Dan gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR mah menebak ilmu. Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Moto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebat. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.